Halo semuanya, kenalin namaku Nadia Noviantra Balkis, merupakan mahasiswi semester 7 program studi pendidikan matematika sekaligus Duta Kampus Universitas Jember periode 2023 hingga 2025. Salam kenal semuanya. Awalnya sebenarnya bingung mau kuliah di mana, tapi mengingat UNED ini masuk ke dalam peringkat 13 PTN PTS terbaik se-Indonesia versi Duer 2025, jadi aku mantap untuk memilih UNED sebagai kampus pilihanku. Logikanya buat apa cari yang jauh kalau yang dekat aja udah oke. Waktu itu aku masuk lewat jalur tes atau UTBK, alasannya karena waktu aku ikut jalur rapot atau prestasi qadarullah masih belum rezeki. Otomatis aku ikut yang jalur tes dan alhamdulillah keterima. Untuk skor rata-rata masuk jurusan pendidikan matematika Universitas Jember itu yang paling aman berada di kisaran 550. Tapi kalau waktu aku nanya ke dosen, kata dosenku itu sebenarnya gak ada batasan minimal untuk skor UTBK, melainkan kalian itu bersaing memenuhi kuota yang ada. Misal kuotanya di pendidikan matematika itu sebanyak 130, ya udah kalian cepet-cepetan rebut-rebutan naik ke posisi 130 kuota itu tadi. Kalau misalkan ada yang tanya, Kak kuota saya 500, tapi saya nggak bisa loh masuk pendidikan matematika, berarti kuotanya udah full, udah banyak yang di atas 500 pada artinya. Kalau misalkan, Kak, skor saya 400, tapi saya bisa loh masuk pendidikan matematika, berarti kuotanya masih ada. Seperti itu. Aku jurusan pendidikan matematika dan alasan aku memilih jurusan tersebut karena yang pertama aku suka matematika dan yang kedua cita-citaku ingin menjadi seorang guru. Otomatis jurusan pendidikan matematika itu sangat pas dengan profesi yang aku inginkan nanti. Jadi jurusan pendidikan matematika itu merupakan salah satu jurusan favorit yang ada di FKIP. Kemudian di jurusan ini kita gak hanya belajar tentang matematika, melainkan juga belajar tentang ilmu pendidikannya. Jadi cara mengajarkan ke orang lain itu seperti apa, cara mentransfer ilmunya ke orang lain itu seperti apa. Singkatnya gini, kalau di matematika murni FMIPA, itu kami belajar 100% matematika. Tapi kalau di pendidikan matematika FKIP, itu 50-50. 50% belajar matematika dan 50% belajar ilmu pendidikan. Seperti itu. Dosen di pendidikan matematika menurutku itu sangat kompeten, ramah, dan mendukung. Jadi mereka sangat membantu kami untuk memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Oleh sebab itu tak jarang para dosen itu mengajak mahasiswanya untuk ikut ke dalam pengabdian dan penelitian para dosen. Jadi kami itu dilibatkan. Oleh sebab itu kami banyak dapat ilmu baru, wawasan baru, dan pengalaman baru. Untuk dosen muda banyak, cukup banyak sekali karena di sini kami itu sering belajar menggunakan metode pengajaran yang fresh dan melibatkan teknologi-teknologi yang modern. Oleh sebab itu, jangan ragu untuk masuk pendidikan matematika. Pertemanannya menurut aku suportif ya Kak, karena di pendidikan matematika sendiri itu punya yang namanya HMP atau Himpunan Mahasiswa Prodi yang bernama Mathematics Students Club atau MSC. Nah MSC ini sifatnya wajib, jadi ini yang membedakan kami dengan prodi-prodi lainnya. Kalau prodi lainnya kan mau ikut organisasi terserah yang mau-mau aja, tapi kalau di pendidikan matematika itu semuanya wajib. Otomatis mahasiswa pendidikan matematika sudah pasti menjadi anggota MSC dan itu jabatannya selama 2 tahun. Nah, dari MSC itu tadi, kami bisa saling mengenal lebih dekat, kami bisa sering bekerja sama, membangun proker, dan sebagainya. Oleh sebab itu, walaupun pendapat ini subjektif, tapi menurutku so far pertemanannya sangat suportif dan aku enjoy.
Di jurusan ini, kalian akan belajar mengenai matematika dasar hingga lanjutan, seperti kalkulus, aljabar, geometri, maupun statistika. Kemudian, tak berhenti di situ, karena sifatnya kami pendidikan matematika, oleh sebab itu, separuh kami belajar matematika, separuh juga kami belajar tentang pendidikan. Untuk pendidikan, biasanya kami itu belajar mengenai cara mendidik peserta didik nanti seperti apa, kemudian psikologinya siswa itu seperti apa, dan sebagainya. Jadi kami benar-benar dibekali untuk menjadi calon pendidik generasi bangsa yang kompeten. Mata kuliah yang paling aku sukai itu adalah matematika ekonomi dan keuangan. Karena menurutku matkul ini itu sangat aplikatif ke kehidupan sehari-hari. Kita bisa belajar tentang bisnis, kemudian cara mendapatkan untung yang paling maksimal itu seperti apa. Jadi selain untuk menjadi seorang guru, kalau misalkan kita cita-citanya ingin menjadi edupreneur, itu sangat memungkinkan. Makanya di jurusan kami, mata kuliahnya itu juga sangat aplikatif dan sangat luas. Gak hanya tentang kalkulus, geometri, statistika, dan sebagainya. Tapi ekonomi dan bisnis pun kami bahas dan kami pelajari di sini. Untuk mata kuliah yang paling sulit itu, pendapat saya dan teman-teman itu kebanyakan yang bilang analisis real. Karena di analisis real sangat-sangat dibutuhkan logika yang tajam dan pemahaman konsep yang mendalam. Untuk contoh soalnya seperti apa, bisa kalian cek sendiri di Google search analisis real itu seperti apa. Karena memang sangat-sangat menguras ilmu dan tenaga ya Kak dalam mengerjakan analisis real itu sendiri. Kalau pandangan orang biasanya kami itu dikenal sebagai orang yang sangat pandai berhitung sampai ada yang bilang wah kalkulator berjalan nih berarti. Padahal gak hanya matematika yang kami pelajari, kami itu belajar luas, sangat luas. Bahkan kami juga belajar cara kalau misalkan mau mentransfer ilmu ke orang lain melalui psikologinya manusia itu berbeda-beda. Kami juga belajar tentang itu. Kalau misalkan orang bilang pasti kalau pendidikan matematika gak jauh-jauh amat deh jadi guru, jadi tentor. Padahal kami juga bisa menjadi edupreneur, kemudian asisten peneliti pun juga bisa gitu. Untuk pengalaman paling menyenangkan itu ketika aku bisa ikut organisasi MSC. Karena apa? Dari SMP dan SMA, aku nggak pernah ikut OSIS, nggak pernah ikut yang namanya kegiatan organisasi. Oleh sebab itu, di kuliah, aku benar-benar belajar dari nol, belajar dari bawah. Tentang gimana caranya menjadi seorang ketua panitia, kemudian menjadi seorang MC, dan sebagainya. Dari pengalaman-pengalaman dan ilmu yang aku dapat selama di MSC itu bisa menjadi bekal untukku selama aku merintis karir seorang freelancer MC di Kabupaten Jember. Kemudian gak berhenti di situ, dukungan dari teman-teman dan prodi menurutku sangat-sangat suportif karena apa? Waktu aku memutuskan untuk ikut pertukaran pemuda di dua negara, Singapura dan Malaysia pada waktu September 2024 kemarin, itu benar-benar mendapat dukungan mulai dari uang pendaftarannya itu ditanggung oleh prodi, ditanggung oleh MSC, dan mendapat kesempatan kalau mau publish berita di website SKIP itu sendiri seperti itu. Jadi sangat-sangat mendukung, aku sangat terharu dan terima kasih Prodi. Oke, ini kebalikannya, pengalaman yang tidak menyenangkan. Kalau menurut aku, selama menjadi mahasiswa di program studi pendidikan matematika ini, saat ada tugas yang menumpuk bebarengan dengan adanya rapat di organisasi. Karena balik lagi kan sifatnya MSC wajib ya. Jadi mau tidak mau, kalau misalkan besok ada ujian atau besok itu ada deadline tugas, tapi malamnya kami harus rapat di kampus. Itu sih Kak. Tapi untuk solusinya, insya Allah dari saya sendiri, selagi ada teman-teman yang mendukung, teman-teman yang seperjuangan merasakan nasib yang sama, itu aman kok. Dan kamu pasti bisa melewati semua suka dan duka di prodi ini.
Menurutku untuk UKT di pendidikan matematika itu relatif ya, disesuaikan dengan tanggungan dan pendapatan orang tua masing-masing. Kalau misalkan orang tuanya itu punya satu anak, anak tunggal, kemudian orang tuanya sama-sama PNS, itu biasanya UKT-nya masuk ke golongan 4. Tapi kalau misalkan hmm, kita satu saudara itu banyak, bisa 3 orang atau 4 orang, dan tanggungan orang tua beserta pendapatan orang tua itu nggak sampai di level yang di atas UMR, jauh di atas UMR, itu insya Allah masuknya di golongan 1 dan 2. Seperti itu. Jadi bisa kalian cek sendiri di websitenya UNER. Untuk peluang karir sarjana pendidikan matematika itu ada 3. Jadi profil lulusan kami yang pertama tentu untuk menjadi seorang pendidik, entah itu guru maupun mentor. Kalaupun mau jadi dosen berarti harus dilanjutkan ke S2 terlebih dahulu dengan program studi yang linear. Kemudian yang kedua, profil lulusan kami itu ada yang menjadi asisten peneliti. Asisten peneliti di bidang pendidikan matematika. Dan yang terakhir itu kami menjadi edupreneur. Edupreneur khusus bidang pendidikan seperti itu. Jadi nggak hanya terpaku di guru dan tenaga pendidik saja, melainkan banyak luas profil lulusan kami yang bisa kami raih setelah kami lulus nanti. Untuk rencanaku pribadi, karena memang cita-citaku ingin menjadi seorang guru, jadi yang pertama setelah lulus dari program studi pendidikan matematika ini, insya Allah aku mau lanjut ambil program profesi guru atau PPG. Karena setelah itu baru aku bisa melamar kerja sebagai seorang guru yang inspiratif, insya Allah. Jika kamu ingin menjadi seorang guru dan kamu juga suka matematika, maka jurusan ini cocok untukmu. Tapi balik lagi, kamu harus niatkan dulu dalam hati apakah benar-benar kamu suka matematika, karena menghindari kejadian kalau misalkan kamu nggak benar-benar suka matematika, nanti di semester 3 maupun di semester 5 kamu bisa keluar dengan alasan ternyata aku nggak kuat di pendidikan matematika ini. Jadi balik lagi tanyakan ke diri sendiri, kalau memang niatmu benar-benar ingin menjadi seorang guru dan suka matematika, maka jurusan ini sangat cocok untukmu. Dengan segala suka dukanya, insya Allah kamu akan tetap bisa melewatinya.